Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan pada dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak berkesudahan, hingga kami boleh berada di tempat ini untuk bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Tuhan, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak mulai belajar tentang firman-Mu, kiranya Engkau senantiasa menyertai dan membuka hati kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bawalah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka untuk menerima dan menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu lah kami senantiasa berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Iman Mengalahkan Kecemasan berdasarkan firman Tuhan dari Yeremia 33 ayat 14-26. Pada Yeremia 33 ayat 14-26 ini berisi tentang janji-janji pemulihan dan harapan bagi umat Israel dan Yehuda, yang menekankan kesetiaan Tuhan dalam memenuhi perjanjiannya dan prospek masa depan yang penuh keadilan dan kemakmuran, khususnya melalui keturunan Daud. Pada bagian ini mengungkapkan janji akan munculnya cabang yang adil dari keturunan Daud yang akan menjadi raja dan iman yang melayani Israel. Di sini Tuhan berjanji akan membangkitkan tunas adil bagi Daud, yaitu Mesias, yang akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri itu. Ini adalah janji yang luar biasa. Sebuah penegasan akan kesetiaan Allah untuk memenuhi firman-Nya, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Kemudian, bagaimana ini relevan dengan kecemasan kita? Yang pertama, dasar dari janji yang pasti bisa kita baca di ayat yang ke-14-16. Allah menyatakan, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahkan aku akan menepati janji yang telah kukatakan tentang kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, kecemasan di sini seringkali berakar pada ketidakpastian. Namun pada Yeremia 33 menegaskan bahwa janji Allah bukanlah janji kosong. Dia adalah Allah yang setia, yang memegang perkataannya. Jika kita beriman bahwa Dia akan memenuhi janjinya, maka fondasi kecemasan kita akan runtuh, digantikan oleh kepastian ilahi. Yang kedua, kedaulatan dan kekuasaan Allah yang tidak tergoyahkan. Ini bisa kita lihat pada ayat 17-22. Tuhan berjanji bahwa Daud tidak akan kekurangan seorang pun untuk duduk di tahta Israel. Dan imam-imam Lewi tidak akan kekurangan seorang pun untuk melayani di hadapannya. Kemudian dia menegaskan, sama seperti perjanjianku dengan siang dan malam, dan dengan ketetapan langit dan bumi tidak dapat dibatalkan. Demikianlah perjanjianku dengan Daud hambaku tidak dapat dibatalkan. Ini adalah gambaran dari kedaulatan Allah yang absolut. Kecemasan seringkali muncul ketika kita merasa kehilangan kontrol. Namun,
firman ini mengingatkan kita bahwa ada kuasa yang lebih besar yang memegang kendali atas segalanya. Iman menuntut kita untuk melepaskan keinginan kita untuk mengontrol dan menyerahkan kepada kehendaknya yang sempurna. Yang ketiga, kesetiaan Allah yang abadi dari ayat 23 sampai 26. Tuhan menanggapi mereka yang meragukan janjinya. Tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan bangsa ini? Kedua kaum yang telah dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Namun Allah menolak pandangan tersebut dan kembali menegaskan, sesungguhnya seperti perjanjianku dengan siang dan malam, dan ketetapan-ketetapan langit dan bumi tidak dapat kubatalkan. Demikianlah aku tidak akan menolak keturunan Yakub hambaku dan Daud hambaku. Ini adalah penghiburan yang luar biasa. Bahkan ketika kita merasa tidak layak atau ketika keadaan tampak tidak memungkinkan, kesetiaan Allah tidak akan pernah goyah. Iman berarti percaya pada kesetiaannya. Bahkan ketika perasaan kita sendiri menyuruh kita untuk meragukan. Dari Yeremia 33 ayat 14 sampai 26, ini adalah pasal yang penuh dengan janji dan jaminan. Ketika kecemasan mencoba menguasai hati kita, marilah kita kembali pada kebenaran ini. Bahwa Allah adalah pribadi yang menepati janji. Masa depan kita ada di tangannya yang setia. Allah memegang kendali penuh atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat luput dari pandangan kuasanya. Kesetiaan Allah adalah abadi dan tidak dapat dibatalkan. Dia tidak akan meninggalkan atau menolak kita. Dengan menaruh iman kita pada janji-janji Allah yang teguh ini, kita dapat menemukan kedamaian yang melampaui segala pengertian. Dan pada akhirnya mengalahkan kecemasan yang mencoba merenggut sukacita dan harapan kita. Biarlah iman kita menjadi jangkar yang kokoh di tengah badai kecemasan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa yang Maha Pemurah, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang hidup yang telah kami renungkan hari ini, khususnya dari Yeremia 33. Firman-Mu sungguh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terlebih di tengah badai kecemasan yang seringkali melanda hati kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jika selama ini kami lebih sering dikuasai oleh kecemasan daripada oleh iman kami kepadamu. Ampunilah ketika kami meragukan janji-Mu, ketika kami lupa akan kuasa-Mu, dan ketika kami lalai dalam menjalankan tanggung jawab yang telah Engkau berikan. Kini kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati, memohon agar Engkau menguatkan iman kami. Singkirkanlah setiap akar kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran dari hati kami. Penuhilah kami dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala pengertian. Mampukanlah kami untuk senantiasa mengingat kesetiaan-Mu. Biarlah setiap langkah hidup kami dipimpin oleh iman, bukan oleh rasa takut. Lindungilah kami dari segala kejahatan, dan bimbinglah kami di setiap jalan yang akan kami tempuh. Kiranya hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu, kini dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Raja kami berdoa. Amin.